Ribuan warga Israel gelar aksi protes anti perang di Tel Aviv. Warga Tel Aviv menyuarakan penolakan terhadap perang yang dinilai tak memiliki arah penyelesaian jelas. Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv Sabtu waktu setempat untuk menyuarakan penolakan terhadap perang AS Israel dengan Iran yang dinilai tidak memiliki arah penyelesaian yang jelas. Massa membawa potret korban serta spanduk bertuliskan hentikan mesin perang dan perang tanpa strategi keluar adalah bunuh diri nasional. Sejumlah demonstran juga tampil dengan menggunakan topeng Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel. Aksi protes ini sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian mengawal dan mengamankan sejumlah demonstran yang terlibat adu argumen di lokasi. Salah satu peserta aksi menyebut jumlah penentang perang terus meningkat dari hanya puluhan orang di awal konflik hingga kini mencapai ribuan. Ia menyampaikan saat ini persentase masyarakat yang mendukung perang turun menjadi 50%, bahkan mewakili mayoritas suara publik. Aksi protes ini digelar bersamaan dengan momen negosiasi damai antara delegasi Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan berlangsung di Islamabad. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika Serikat, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika Serikat yang minta Iran segera menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه‌ای داریم. توصیه‌مون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست گذاری در کشور تو حوزه‌های کلان و راهبردی خب قطعاً با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Juru bicara Iran Fatemeh Mohajerani menyebut Iran telah mengerahkan upaya maksimal saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan.
Namun, Amerika Serikat masih menyimpan ketidakpercayaan dan jalur diplomasi masih akan terus berlanjut. مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. 21 jam negosiasi Amerika dan Iran menemui jalan buntu. Akankah Amerika dan Iran kembali kontak senjata atau kembali ke meja perundingan? Pasca perundingan gagal, Pakistan tetap meminta dua pihak melaksanakan gencatan senjata. Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teguh Riza Syah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor. Kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu menggagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya.
Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260 ribu dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik.